Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Anak-anak hebat, Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerah kalian? Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Salah satu lagu yang terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Coba kalian perhatikan notasi lagu Apuse berikut ini. Lagu Apuse ini dinyanyikan dengan tempo moderato. Sekarang, mari kita nyanyikan bersama-sama. Anak-anak hebat, setelah kalian menyanyikan lagu Apuse tersebut, apakah kalian merasakan adanya perubahan tinggi rendah nada pada setiap suku kata yang kita ucapkan pada lagu tersebut? Ada suku kata yang kita ucapkan dengan nada yang tinggi, lalu suku kata berikutnya diucapkan dengan nada yang semakin tinggi. Ada juga suku kata yang diucapkan dengan nada rendah, lalu suku kata berikutnya lebih tinggi, dan suku kata berikutnya lagi semakin tinggi. Sekarang coba kalian perhatikan potongan lirik lagu berikut ini. Setiap suku kata pada potongan lirik tersebut memiliki nada yang berbeda. Jika kita tuliskan dengan garis, maka seperti ini. Dari A, nada naik ke Pu. Kemudian dari Pu, semakin tinggi ke C. Dari C, nada turun ke Ko. Kemudian naik lagi ke Kon. Dari suku kata Kon, turun ke Da. Dan dari suku kata Da, turun lagi ke suku kata O. Nah, garis yang menunjukkan tinggi rendah nada tersebut disebut dengan garis melodi. Nah, anak-anak, pada saat kalian menyanyikan lagu Apuse disertai gerakan,
kalian melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan kalian tersebut melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sapi menarik bedati. Berarti kita memanfaatkan gaya otot dari sapi tersebut. Manfaatnya adalah memindahkan barang. Kemudian yang kedua, berjalan atau berlari. Berarti kita menggunakan gaya otot pada kaki. Manfaatnya adalah menggerakkan tubuh. Dan yang ketiga, menulis, menyapu, mengepel. Pada kegiatan ini kita memanfaatkan gaya otot yang ada pada tangan kita. Manfaatnya adalah menggerakkan benda. Anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat dengan bacaan yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia? Mari kita baca kembali bersama-sama. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Dari bacaan tersebut, kalian pasti menemukan berbagai informasi, baik informasi yang sudah kalian ketahui maupun informasi yang baru kalian ketahui. Sekarang mari kita tuliskan informasi yang kita dapatkan dari bacaan tersebut. Informasi dari teks suku bangsa di Indonesia. Pengetahuan yang sudah diketahui, yang pertama, kita sudah tahu bahwa sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kemudian, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Kita juga sudah tahu bahwa penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup berdampingan.
Kemudian ada pengetahuan baru yang mungkin kalian dapatkan. Yang pertama adalah kita baru tahu bahwa berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Kemudian kita juga baru tahu bahwa suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Dan suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Sekarang tugas untuk kalian, tuliskan contoh-contoh lain pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menggunakan tabel seperti berikut ini. Kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Pesan untuk kalian, membaca akan membuka jendela dunia. Perbanyaklah membaca agar kalian lebih banyak tahu tentang lingkungan yang ada di sekitar kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.